Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita untuk program linier di episode 6 bersama saya, Siti Komsatun. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian. Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip ya. Kali ini kita akan belajar nilai optimum fungsi objektif dengan garis lidik. Materinya hampir sama dengan materi yang telah lalu, namun bedanya kali ini kita menggunakan garis lidik. Langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan garis lidik adalah yang pertama, buatlah garis AX plus BY sama dengan K, dengan AX plus BY merupakan bentuk objektif yang dicari dari nilai optimumnya. Untuk mempermudah, ambil K sama dengan A dikali B. Yang kedua, buatlah garis-garis sejajar AX plus BY sama dengan K dengan cara mengambil K yang berbeda atau menggeser garis AX plus BY sama dengan K ke kiri atau ke kanan. Jika AX plus BY sama dengan K1 adalah garis yang paling kiri, maka ini merupakan nilai minimum. Namun, jika AX plus BY sama dengan K2 adalah garis yang paling kanan, ini merupakan nilai maksimum. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Dengan menggunakan garis selidik, tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x plus 3y pada daerah penyelesaian yang ditunjuk pada grafik berikut. Penyelesaiannya adalah yang pertama, buat persamaan garis dari fungsi objektif, yaitu fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 2x plus 3y. Persamaan garisnya menjadi 2x plus 3y sama dengan 6. 6 dari mana? 6 berasal dari 2 dikali 3. Kemudian dari persamaan garis ini kalian tentukan titik koordinatnya atau titik potong sumbu X dan sumbu Y. Seperti biasa menggunakan tabel bantuan, jika X-nya 0 maka Y-nya adalah 2, maka titik koordinatnya menjadi 0,2. Kemudian jika Y-nya 0 maka X-nya adalah 3, maka titik koordinatnya yaitu menjadi 3,0. Kemudian kita letakkan ke dalam grafik yang tadi ya. 0,2 letaknya di sini, kemudian 3,0 letaknya di sini. Dari kedua titik ini kalian tarik garis lurus, garis merah. Nah, garis ini disebut dengan garis selidik. Cara kerja untuk menentukan nilai optimum dengan garis selidik adalah dengan cara menggeser secara sejajar garis selidik ke arah kanan dan ke arah kiri, sehingga nanti dapat ditentukan titik yang dilewati paling awal dan titik yang dilewati garis selidik ini paling akhir, itulah yang menjadi nilai optimumnya. Oke, tapi catatan yang perlu diperhatikan adalah kalian dalam menggambar grafik atau menggambar diagram kartesius, skalanya harus sama ya. Jadi skalanya harus sama. Seandainya skalanya tidak sama, maka tidak dapat menggunakan garis selidik karena nanti garisnya akan kacau ya. Jadi dalam pembuatan grafik skalanya harus sama. Angka-angka di sumbu X dan angka-angka di sumbu Y skalanya harus sama. Itu kuncinya. Oke. Kita mulai menggeser garis selidik ini ke arah atas ya. Dia akan melewati titik A. Kemudian kita tarik lagi, geser lagi sejajar ya, harus sejajar menggesernya melewati titik B dan titik D. Kemudian kita geser lagi sejajar ke titik C. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Titik awal dan titik terakhir terkena garis selidik adalah titik A dan titik C.
maka di titik itulah terjadinya nilai optimum. Kalau yang video waktu lalu, semua titik kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Namun untuk sekarang yang kita uji hanya titik awal dan titik akhir yang terkena garis selidik. Tadi fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 2x plus 3y. Maka jika titik awalnya yaitu A 1,0, maka kita masukkan ke dalam garis terhadap fungsi objektif menjadi F1,2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 menjadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka 8 ini disebut dengan nilai minimum. Kemudian titik yang terakhir yaitu titik C menjadi fxy sama dengan 2x plus 3y, kita masukkan menjadi F 5,4 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 4 menjadi 10 ditambah 12, hasil akhirnya adalah 22. 22 adalah nilai maksimum. Contoh nomor 2, dengan menggunakan garis selidik tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 5x plus 3y dari daerah yang dibatasi oleh 3x plus 2y kurang dari sama dengan 18, x plus 2y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu untuk nomor 2 berbeda dengan cara nomor 1 ya. Kalau nomor 2 ini kalian harus membuat grafiknya terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita tentukan titik koordinatnya. Yaitu yang pertama, untuk pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 18 dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 3x plus 2y sama dengan 18. Kemudian dengan bantuan tabel kalian bisa menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jika X-nya 0, maka kalian anggap 3X-nya tidak ada. Menjadi 2Y sama dengan 18, Y sama dengan 18 dibagi 2 menjadi 9. Maka titiknya Y menjadi 0,9. Kemudian jika Y-nya 0, maka kalian anggap 2Y-nya tidak ada. Menjadi 3x sama dengan 18, maka x sama dengan 18 dibagi 3 menjadi 6, maka titik koordinatnya menjadi 6,0. Kemudian kalian gambar di grafik 0,9 titiknya di sebelah sini, kemudian 6,0 titiknya di sebelah sini. Kalian tarik garis di antara dua titik tersebut ya. Kemudian lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu tandanya kurang dari sama dengan. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya mendekati 0,0 atau arsirannya di bawah garis seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Dirubah ke dalam bentuk persamaan menjadi x plus 2y sama dengan 10. Kemudian menggunakan tabel bantuan, jika X-nya 0, maka menjadi 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 5. Maka titik koordinatnya yaitu 0,5. Jika Y-nya 0, anggap 2Y-nya tidak ada, maka X sama dengan 10, menjadi titik koordinatnya 10,0. Kita tentukan titiknya di grafik 0,5 titiknya di sebelah sini, kemudian 10,0 titiknya di sebelah sini. Tarik garis di antara dua titik tersebut. Kemudian kalian dapat lihat tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari, maka dia mendekati 0,0 atau di bawah garis ya. Kemudian tentukan HP-nya. HP adalah daerah yang dilewati oleh dua arsiran.
Ternyata HP-nya ada di sebelah sini ya. Jika grafik hanya diarsir di bagian HP-nya saja, maka grafiknya akan seperti ini. HP dibatasi oleh 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. A-nya 0,0, B-nya 0,5, C-nya belum diketahui, dan D-nya 6,0. Kita lanjut membuat persamaan garis dari fungsi objektif. Tadi fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 5x plus 3y. Maka persamaan garisnya menjadi 5x plus 3y sama dengan 15. 15-nya dari mana? 15-nya berasal dari 5 dikali 3. Kemudian dengan bantuan tabel kita akan menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Jika x-nya 0, maka anggap 5x tidak ada, maka y-nya sama dengan 15 dibagi 3 menjadi 5, maka titik koordinatnya adalah 0,5. Kemudian jika y-nya 0, maka kalian anggap 3y-nya tidak ada, menjadi 5x sama dengan 15, x sama dengan 15 dibagi 5, x sama dengan 3, maka titik koordinatnya adalah 3,0. Kemudian 0,5 tentukan di grafik di sebelah sini, kemudian 3,0 di sebelah sini, tarik garis di antara dua titik tersebut. Inilah yang disebut dengan garis selidik. Kemudian kalian bisa menggeser ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Mari kita geser secara sejajar ke bawah, ke sebelah kiri terlebih dahulu ya. Dia melewati titik A, 0,0. Kemudian jika digeser ke sebelah kanan, maka dia akan melewati titik C dan titik D ya. Nah, bisa dilihat bahwa titik awal dan titik terakhir terkena garis selidik adalah titik A, sedangkan yang terakhir adalah titik D. Maka di titik itulah terjadinya nilai optimum. Optimum artinya adalah minimum dan maksimum. Untuk fungsi objektif fx, y sama dengan 5x plus 3y, maka titik A dan titik D kita ujikan ke fungsi objektif. Menjadi untuk A 0,0 menjadi f 0,0 sama dengan 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 0 adalah nilai minimum. Untuk titik D 6,0 menjadi f 6,0 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 30 ditambah 0 sama dengan 30, maka 30 adalah nilai maksimum. Sekarang waktunya mengerjakan latihan. Namun sebelumnya ada petunjuk mengerjakan. Yang pertama, catat materi di buku tulis. Kemudian yang kedua, silahkan kerjakan latihan 6 di buku tulis, foto dan kirim foto latihan kalian ke email komsa07@gmail.com. Latihan 6 terdiri dari 2 soal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu kalian berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.